Yo guys, ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini di tanggal 18 ya, di bulan Juni 2023. Dan seperti biasa ya, kita tidak lupa untuk selalu mengingatkan buat teman-teman semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan ya dimanapun kalian berada, apalagi di keramaian guys. Karena di luar sana ya banyak sekali penyakit-penyakit dan juga virus-virus ya yang mengancam kesehatan kita guys. Oke, kita langsung melihat bagaimana update dari global crypto market cap seperti yang kita lihat ya dari data coin market cap di sini menunjukkan adanya kenaikan meskipun tipis di 0,8%. Dan tentu saja ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-temannya. Dalam waktu 24 jam Bitcoin naik ya tipis guys di 0,26%. Ethereum masih merah tipis juga di 0,2%. BNB ada kenaikan di 1,3% dan rata-rata ya kalau kita lihat di sini untuk perubahan harga dari altcoin tidak jauh berbeda dari perubahan harga Bitcoin guys. Rata-rata pergerakannya antara 0 sampai 1% aja guys. Kemudian kalau kita lihat bagaimana dari pergerakan harga Bitcoin itu sendiri ya, seperti yang terlihat dalam chart di sini untuk time frame daily-nya menunjukkan adanya kenaikan ya. Kalau kita lihat di sini untuk close candle-nya ini di atas MA20 pada time frame daily dan ini sebenarnya bagus guys ya. Dan seandainya saja kalau emang ini valid ya, maka skenario berikutnya ini akan mencoba naik retest di resisten 27.000 ini guys, atau mencoba menembus di MA50 di time frame daily-nya ini guys. Dan seandainya jika saja ini akan tertembus lagi dan close candle-nya masih di atas MA50 ini, maka ada kemungkinan untuk mencoba naik retest di harga sekitar 28.000 guys. Ini akan keren banget guys. Kita akan update lagi nanti pergerakan dari Bitcoin ini. Dan kita langsung saja menuju ke informasi yang pertama ya. Kita lansir dari harian Finbolt. Di sini diinformasikan bahwa Bitcoin ini akan mencapai $60.000 guys pada musim panas nanti. Dan ini berdasarkan prediksi ya dari ChatGPT guys dan juga AI dari Google yaitu Bard. Kita ingin melihat ya kira-kira analisis yang dilakukan oleh AI ini apakah valid atau enggak ya kalau kita bandingkan dengan prediksi ataupun analisis yang dilakukan oleh manusia beneran guys. Jadi Bitcoin sedang berusaha untuk pulih dari pasar bearish tahun lalu ya, yang ditandai dengan penurunan signifikan dari harga tertinggi sepanjang masa di hampir $69.000 guys. Meskipun menghadapi resistensi di level $30.000 ya, Bitcoin telah menunjukkan sinyal yang beragam ya sepanjang tahun 2023 ini, dan khususnya melampaui level di $60.000. Untuk keluar dari pasar bearish dipandang sangat penting bagi Bitcoin untuk mencapai level tertinggi baru sepanjang masa. Hal ini membuat Bitcoin tetap menjadi fokus meskipun aset ini menghadapi beberapa tantangan seperti faktor ekonomi makro dan ketidakpastian regulasi. Dalam hal ini, Finbolt ingin berkonsultasi ya dengan alat kecerdasan buatan atau AI generatif yaitu ChatGPT dan Google Bard dengan pertanyaan tentang kemampuan Bitcoin untuk mendapatkan kembali $60.000 pada musim panas ini guys. Nah, pertama untuk prospek Bitcoin dari ChatGPT guys. Nah, menurut ChatGPT dari OpenAI ini ya, untuk nilai Bitcoin masih bersifat spekulatif, namun alat ini tidak memberikan jawaban konklusif tentang apakah Bitcoin dapat mencapai $60.000, tetapi hanya memberikan situasi hipotesis. Alat AI mencatat bahwa mendapatkan kembali di harga $60.000 akan bergantung pada beberapa faktor. Ini termasuk sentimen pasar bullish yang dipicu oleh berita optimis, peningkatan adopsi, dan minat baru pada mata uang kripto yang akan membangkitkan antusiasme di antara para investor. Selain itu, alat ini juga menekankan potensi pengaruh investor institusional dan pemerintah, mirip dengan kenaikan Bitcoin sebelumnya yang sebagian besar didorong oleh keterlibatan institusional dalam ruang kripto. Selain itu ya, untuk ChatGPT juga menyoroti pentingnya terobosan teknologi seperti menerapkan solusi blockchain yang canggih yang meningkatkan fungsionalitas Bitcoin dan menarik lebih banyak pengguna dan investor. Mereka juga mengakui bahwa ketidakpastian ekonomi global seperti inflasi, ketegangan geopolitik, atau perubahan kebijakan moneter mendorong investor untuk mencari aset alternatif yang selanjutnya berkontribusi pada daya tarik Bitcoin guys. Kemudian untuk pendapat dari Google Bard ini tentang nilai Bitcoin juga ya, di mana Bard mengungkapkan optimismenya, mengatakan bahwa Bitcoin dapat merebut kembali level $60.000 pada musim panas ini guys. Alat ini mengaitkan potensi pencapaian ini ya dengan kondisi ekonomi global dan keterlibatan institusi sebagai pendorong utama. Sebaliknya untuk Bard menyoroti hambatan yang dapat menghalangi pemulihan Bitcoin ke level $60.000. Ia secara khusus menyebutkan efek yang tersisa dari pasar bearish dan potensi kemajuan teknologi. Bard juga menunjukkan ya bahwa teknologi yang muncul seperti komputasi kuantum menimbulkan risiko peretasan Bitcoin yang berpotensi mengkikis kepercayaan dan menyebabkan harga ini menurun guys.
Nah, ini menarik ya, dari analisa kedua AI generatif ini, yaitu ChatGPT dan juga Bard dari Google ini. Ini akan keren banget dan kita tunggu aja seperti apa hasilnya nanti guys. Kita lanjut untuk informasi berikutnya ya. Dan berhubungan dengan Binance, seperti yang kita lansir dari harian Cointelegraph, di mana di sini diinformasikan bahwa pengadilan Amerika Serikat menyetujui untuk perjanjian SEC Binance US ini guys. Jadi sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui ya, hanya karyawan Binance US yang akan memiliki akses ke dana klien hingga proses pengadilan selesai. Hakim Amerika Serikat Amy Berman Jackson pada tanggal 17 Juni menyetujui perjanjian antara Binance US, Binance, dan SEC membatalkan perintah penahanan sementara atau TRO sebelumnya yang akan membekukan semua aset Binance US. Hakim Jackson juga mengatakan pada tanggal 14 Juni bahwa ia lebih suka para pihak mencapai kesepakatan sendiri daripada pemerintah guys. Kedua belah pihak dilaporkan mencapai kesepakatan pada 16 Juni. Sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui, hanya karyawan Binance US yang akan memiliki akses ke dana klien hingga proses pengadilan selesai. Pelanggan yang berbasis di Amerika Serikat akan tetap dapat menarik dana selama periode ini. Kesepakatan antara pertukaran kripto dan regulator di Amerika Serikat juga mencegah akses apapun oleh pejabat global Binance ke kunci pribadi dompet dan dompet perangkat keras atau akses root ke alat layanan web Amazon Binance US. Dalam sebuah komentar di Twitter tentang kasus ini, mantan kepala kantor penegakan internet SEC, John Reed Stark, mencatat bahwa perjanjian tersebut mencakup ketentuan yang sangat menarik tentang pemulangan aset tertentu ke Amerika Serikat. Selain itu, kesepakatan tersebut juga menegaskan bahwa Binance US harus segera mengambil tindakan ya untuk memastikan akuntansi tertulis yang terverifikasi dari akun yang terkait dengan entitas bank yang bernilai lebih dari $1.000. SEC mengajukan mosi darurat untuk perintah penahanan sementara pada Binance US pada tanggal 6 Juni setelah menuduh CEO dari Binance, Changpeng Zhao, memiliki akses ke dana pelanggan Binance US dalam sebuah gugatan. Regulator menuduh Zhao memindahkan $12 miliar dana Binance melalui entitas yang ia kendalikan bernama Meritpeak. Jadi ini menarik ya, dan kita doakan aja semoga keputusan diambil dari perselisihan SEC dengan Binance ini akan menemui jalan tengah yang baik ya, sehingga tidak saling merugikan antara kedua belah pihak guys. Dan kita lanjut ke informasi berikutnya ya. Kita lansir dari harian Daily Hodl. Di sini diinformasikan bahwa stablecoin DAI ini telah membalikkan BUSD guys menjadi stablecoin terbesar ketiga. Ini dikarenakan Binance menghadapi kemunduran hukum dan peraturan katanya guys. Data baru mengungkapkan bahwa stablecoin DAI merupakan stablecoin yang dikeluarkan oleh MakerDAO telah melampaui BUSD karena Binance sebagai platform pertukaran kripto terbesar di dunia berdasarkan volume berjuang dengan masalah hukum yang meningkat dan kemunduran regulasi. Baru-baru ini MakerDAO memilih untuk menaikkan tingkat tabungan DAI dari 1% menjadi 3,49% mulai 19 Juni guys. Menurut organisasi otonom terdesentralisasi atau DAO, peningkatan baru dalam imbalan hasil dasar akan mengubah landscape keuangan terdesentralisasi. Minggu lalu, Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat atau SEC mengajukan gugatan terhadap Binance karena diduga menjual sekuritas yang tidak terdaftar. Dalam gugatan tersebut, Badan Pengawas juga mengklaim bahwa banyak aset digital termasuk Binance Coin atau BNB, token asli bursa kripto, dianggap sebagai sekuritas dan dengan demikian tunduk pada yurisdiksi SEC. Aset virtual lain yang dianggap sebagai sekuritas antara lain ada Cardano, Solana, dan juga lapisan kedua dari Ethereum yaitu Polygon guys dengan koinnya Matic. Dan selain itu, laporan terbaru dari Reuters menunjukkan bahwa Binance juga menghadapi tantangan di Belanda dan juga Perancis. Binance sedang bersiap untuk meninggalkan Belanda karena gagal terdaftar ke pihak berwenang yang tepat, sementara Perancis sedang menyelidiki pertukaran kripto untuk potensi kasus pencucian uang dan pelanggaran can phishing menurut laporan tersebut guys. Jadi kita tunggu aja untuk kasus di Belanda dan Perancis ini karena masih belum ada kemajuan ya. Nanti kita akan update lagi untuk perkembangannya. Kemudian kita lanjut untuk informasi berikutnya. Kita lansir dari Yuda Today. Di mana di sini diinformasikan bahwa XRP ini merupakan kripto yang akan diterima untuk gas pada blockchain eksperimental yang akan kompatibel dengan EVM guys. Jadi penggemar untuk XRPL pseudonym Deep Collector sebagai edukator kripto di komunitas MBF menjelaskan bagaimana Root Network akan mengatasi masalah interoperabilitas antara XRP Ledger dan blockchain ekosistem Ethereum Virtual Machine atau EVM. Jadi validator dan stakers dari Root Network, sebuah platform lintas rantai yang akan datang, akan segera bisa mendapatkan imbalan dalam bentuk token XRP. Pernyataan tersebut disampaikan oleh penggemar komunitas Deep Collector di Twitter di tengah diskusi tentang potensi sidechain XRP Ledger. Menurutnya, blockchain yang sangat canggih ini akan menggunakan kerangka kerja substrat Polkadot dan akan sepenuhnya kompatibel dengan Ethereum Virtual Machine guys. Tokenomics-nya akan didukung oleh Root sebagai aset asli inti. Pemegang altcoin lain akan dapat dengan mudah mengonversi kripto mereka menjadi XRP untuk membayar biaya gas. Root Network akan terhubung ke XRPL DEX untuk memajukan ekosistem liquidity
kompatibilitas XRP Ledger. Saat ini untuk root network tersedia dalam versi beta mainnet dan pengguna dapat bereksperimen ya dengan jembatan token non-kustodian Ethereum ke XRPL. Jaringan ini diatur untuk menjadi multi token sejak awal. Dan seperti yang telah dibahas oleh Yuda Today sebelumnya ya, sidechain adalah instrumen yang paling umum untuk mencapai kompatibilitas lintas jaringan Ethereum XRPL tanpa menggunakan perantara terpusat. Nah, ini menarik ya. Jadi kita tunggu aja untuk realisasinya apakah benar XRP ini akan menjadi gas fee dari jaringan root network ini guys. Dan jika terrealisasi, maka ini akan menjadi stimulus yang bagus ya, khususnya untuk harga XRP itu sendiri guys. Kemudian kita lanjut ke informasi yang terakhir, masih dari Yuda Today. Di sini diinformasikan bahwa token SHIB, kemudian Bitcoin dan juga Ethereum ini diterima guys oleh klub bola basket profesional Inggris. Nah, ini menarik ya. Jadi token SHIBA, Bitcoin, Ethereum dan juga mata uang kripto lainnya yang didukung oleh BitPay diterima sebagai pembayaran untuk barang dagangan klub bola basket profesional Inggris, yaitu London Lions. Pengguna sekarang dapat berbelanja menggunakan kripto mereka di pasar London Lions. London Lions adalah salah satu tim bola basket terbesar di Eropa dan telah bermitra dengan platform mata uang kripto BitPay untuk memungkinkan para penggemar membayar dengan mata uang kripto untuk barang dan tiket guys. Dalam sebuah tweet baru, BitPay mengumumkan bahwa merchandise klub seperti kaos dan aksesoris dapat dibeli menggunakan kripto. Selain Shiba Inu, Bitcoin dan juga Ethereum, BitPay ini mendukung mata uang kripto lainnya ya seperti Bitcoin Cash, ada Wrap Bitcoin, ApeCoin, Litecoin, Dogecoin, Eurocoin, dan stablecoin yang dipatok dalam USD. Antara lain ada GUSD, USDC, USDP, DAI, dan juga BUSD guys. Pembayaran kripto berkembang di seluruh dunia, seperti yang dilaporkan Binance Pay mengumumkan kemitraannya dengan Lizzy untuk memajukan pembayaran kripto di Eropa. Hal ini memungkinkan Shiba, kemudian Bitcoin dan juga Ethereum dan mata uang kripto lainnya yang didukung oleh Binance Pay dapat digunakan sebagai pembayaran di 440 pedagang di Prancis dan 330 pedagang lainnya di seluruh Eropa guys. Nah, ini keren banget ya. Jadi perkembangan untuk kripto ini sudah semakin masif ya. Bahkan untuk klub bola basket besar pun sudah mengadopsi kripto sebagai salah satu pilihan pembayarannya ya selain mata uang fiat. Dan ini akan keren banget jika banyak klub-klub ya ataupun mungkin tidak hanya di basket aja atau mungkin bisa di sepak bola atau di cabang olahraga lain yang menerima ya untuk dijadikan sebagai mata uang pengganti fiat ataupun bisa menjadi salah satu pilihan untuk membeli merchandise dari produk-produk klubnya. Ini akan sangat keren banget guys. Dan itu sedikit informasi guys untuk hari ini, dan seperti biasa kita akan selalu update ya setiap harinya. Kita masih menunggu kritik dan saran kalian juga ya di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya. Dan tentu saja kita akan ketemu lagi guys di informasi berikutnya. Peace.